Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, kepada yang saya hormati Bapak Ibu guru pamong. Perkenalkan, nama saya Sidik Aji Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 254041100026, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Bodean dengan materi fikih tata cara sholat jenazah. Demikian perkenalan saya, mohon bimbingan, arahan, dan evaluasinya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi 8A. Alhamdulillah. Marilah pada kesempatan pagi hari ini ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, tentunya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan berdoa kepada Mas Raffi ya. Pak Haji persilahkan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Alivia, dipersilahkan ya Mbak ya untuk memimpin tadarus pada pagi hari ini. Surat apa Mbak? Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kepada Mbak Adenaya, Pak Haji persilahkan untuk menjadi dirijen ya dan memimpin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah yang pertama dan yang utama tentunya tak lupa kita panjatkan segala puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya senantiasa memberikan kita semuanya kenikmatan. Adapun kenikmatan itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para istri, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk bagian dari umat yang beruntung kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak 8A kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Semoga semuanya senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Nisa ya. Khairul. Terima kasih. Semoga Mbak Nisa lekas diberikan kesehatan. Sakit? Iya. Ya, syafakilah untuk Mbak Aulia Farah Khairunisa. Oke, baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini tentunya Pak Haji bersyukur bisa berjumpa lagi dengan kalian anak-anak hebat kelas 8A. Tentunya
marilah rasa syukur ini ya kita wujudkan dengan bersama-sama, kita luruskan niat untuk benar-benar semangat menuntut ilmu. Karena apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, alhamdulillah. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya, pertemuan sebelum ASTS ya, pertemuan sebelum ASTS itu ya, kita sudah belajar apa? Tentang kemarin yang kalian buat produknya sebagai komik itu loh, apa, perilaku cinta kepada Rasulullah. Nah, perilaku cinta kepada Rasulullah, Pak Haji sedikit mengingatkan sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat wajib. Oke, sifat-sifat wajib, coba sebutkan salah satu, Mas Ihsan. Apa Mas sifat wajib Rasulullah? Tablik, iya betul, tablik yang artinya menyampaikan. Nah, kita juga dalam hal ini ya belajar tentang fikih penyelenggaraan jenazah atau tata cara sholat jenazah itu adalah dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah, dalam rangka menghidupkan perintah Allah melalui Al-Quran. Nah, semuanya tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat, hebat. Yes, oke, silakan duduk kembali ya. Oke, Mbak, Mas, ada yang bisa jawab bagaimana konsep tanggung jawab kita terhadap jenazah? Minta tolong, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Mbak Naura. Sholat jenazah itu kewajiban kolektif. Jika sebagian anggota masyarakat udah ngelaksanain, maka kewajiban bagi yang lain gugur. Jika nggak ada yang ngelaksanain, seluruh komunitas berdosa. Ini namanya kesadaran akan tanggung jawab sosial bersama. Ya, oke, terima kasih Mbak Naura ya. Jadi adalah tugasan kalian adalah ya menganalisis video yang Pak Haji tampilkan ya, mulai dari hal-hal yang harus dilakukan ketika orang baru saja meninggal sampai menguburkan, terus kalian bentuk dalam sebuah mind mapping ya, mind map ya, atau peta konsep. Nah, seperti itu. Oke, coba diperhatikan tentang hal-hal yang harus dilakukan kepada orang yang baru saja meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizallah. Keluarganya. Oke, tentunya dalam kegiatan pembelajaran ini ya, harapannya ya sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian bisa menjelaskan secara singkat konsep fardu kifayah dalam penyelenggaraan jenazah, lalu mempraktikkan sholat jenazah dengan benar sesuai rukun dan tata caranya. Selanjutnya menganalisis dan menerapkan perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap hikmah sholat jenazah. Nah, jadi ini menjadi bekal ilmu yang penting, Mas Mbak. Terima kasih Mbak Grisa, Masya Allah ya. Oke, jadi nah, yang artinya ini ya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jadi semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua, bahwasanya ya yang paling dekat dengan kita itu bukan sahabat kita, bukan bestie kita, bukan orang tua kita, tetapi kematian. Oke. Nah, ini ya 4 hal pokok dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Oke, kita simak lagi tata cara memandikan.
mengkafani jenazah perempuan. Nah, alhamdulillah. Oke. Setelah itu dari video yang sudah Pak Haji tampilkan tadi ya, kalian bisa buat ringkasan ya melalui produk mind map. Nah, oke, silahkan. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi ya. Apa pertanyaannya apa Mas? Oh Mbak. Mengapa jangan membangun bangunan mewah di atas kuburan? Oh, oke. Ada ya? Terjawab belum? Belum. Oke. Mengapa dilarang membangun bangunan mewah di atas kuburan, Mas? Mbak. Nah, itu kaitannya dengan tradisi yang sudah selama ini membudidaya ya di masyarakat ya. Yaitu apa? Membuat itu loh. Kijing bahasa Jawa nih, membuat sekar, membuat nisan. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Yang namanya tanah kuburan itu bukan menjadi hak milik seseorang, tapi itu adalah tanah, biasanya tanah wakaf yang dimiliki oleh semua orang. Jadi nanti dikhawatirkan kalau membangun bangunan mewah di atasnya seperti nisan gitu, seperti kijing gitu, akan mengurangi hak orang lain ya, untuk yang sudah meninggal ya, untuk dimakamkan diposisikan seperti ini. Jadi orang yang akan menyolatkan itu tetap bisa mengarah ke arah kiblat. Nah, di sini Pak Haji akan mendemonstrasikan ya tata cara sholat jenazahnya. Nah, sholat jenazah caranya kan dibagi dua sesuai dengan jenis kelamin jenazahnya. Untuk jenazah laki-laki, posisi imam ya itu lurus dengan posisi kepala jenazah, lurus. Nah, itu untuk jenazah laki-laki. Untuk jenazah perempuan, posisi imamnya lurus dengan tengah-tengah jenazah atau berada di posisi sejalan lurus dengan perut jenazah. Nah, itu kalau jenazahnya perempuan. Nah, sekarang Pak Haji akan mempraktikkan dua-duanya ya, mulai dari jenazah laki-laki dulu ya. Nah, yang pertama tentunya sesuai dengan rukun ada niat. Nah, niat terus takbiratul ihram ya. Takbir pertama itu nanti membaca Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat Nabi lengkap sama sholawat Ibrahimiyahnya. Yang ketiga adalah doa untuk jenazah. Begitupun juga dengan takbir keempat ya. Itu ada doa tambahan untuk jenazah lalu salam. Sholat jenazah. Kalau ada yang bisa menjawab nanti tunjukkan tangan ya. Sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah harus dilakukan dengan cara berdiri? Nah, tidak seperti biasanya ada rukuk bahkan sujud. Kenapa ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan Mbak Lauza. Itu tadi. Dalam sholat jenazah itu nggak ada rukuk sama sujud, karena kan tujuan sholat jenazah itu bukan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajiban hamba, melainkan memohon ampunan dan syafaat untuk jenazah yang telah meninggal dunia. Oke, terima kasih Mbak Lauza. Oke ya. Ya, seperti yang rukuk ya. Nah, itu tadi. Karena untuk menghormati jenazah, untuk mendoakan jenazah agar jenazah kelak di akhirat itu selamat dan mendapatkan syafaat atau pertolongan. Nah, dan supaya tidak mengundang miskonsepsi atau pandangan yang keliru dari orang awam. Nah, supaya nggak mandang, jenazah wis mati kok malah disembah. Takutnya seperti itu. Takutnya orang awam itu
kita sebagai umat Islam ya menyolatkan jenazah malah berbuat syirik kalau jenazahnya ketika menyolatkan jenazah ada sujud seperti sholat pada umumnya ya, sholat wajib atau sholat fardu. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, oke, kelompok yang siap untuk maju silahkan maju ke depan untuk mempraktikkan sholat jenazah. Oke, kelompok berapa, Mbak, Mas? Kelompok 3 putri atau 3 putra? Putri, oke, 3 putri. Kelompoknya Mbak Nabila, Mbak Jihan, Mbak Alivia, Mbak Rizda, dan Mbak Sweta ya. Oke, silakan. Nah, oke, alhamdulillah. Gak apa-apa, diberikan semangat untuk mereka. Usolli ala hadhil mayitati arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Usolli ala hadhil mayitati arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira apa hikmah terbesar dalam mempelajari sholat jenazah ini, Mbak, Mas? Ada yang bisa menjawab, Mas Berit? Menjawab? Oke, terima kasih. Solidaritas, kepedulian sesama, bahkan tentunya mendapat pahala yang luar biasa ya. Saya mungkin jadi lebih tahu